Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak bersama Ibu Nisfi di pelajaran informatika. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Materi kita minggu ini adalah peran TIK dalam kehidupan. Oke, simak materi pembelajarannya ya. Cekidot. Peran TIK dalam kehidupan manusia. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang banyak digunakan untuk berbagai keperluan adalah komputer. Berbagai tugas sekolah, pekerjaan kantor, dan media promosi menjadi lebih mudah dan lebih cepat diselesaikan menggunakan komputer. Tidak hanya itu, berbagai alat seperti kalkulator, mesin ATM, alat-alat medis, kamera digital merupakan bukti nyata manfaat komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Keberadaannya di masyarakat tidak kalah penting dengan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lainnya. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan dengan cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan kata lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah dan mempertinggi kualitas hidup manusia. Beberapa peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam bidang pendidikan. Dengan adanya TIK dan perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh atau e-learning, menggunakan media internet untuk menghubungkan antara peserta didik dengan pendidiknya atau antara siswa dengan guru. Melihat nilai peserta didik secara online, melihat jadwal pelajaran, mengirimkan berkas tugas yang diberikan pendidik, dan sebagainya. Media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antara guru dan siswa, baik dalam bentuk real time dan waktu nyata atau tidak. Dengan perpustakaan online, siswa dapat mencari buku yang diinginkan. Melalui bentuk real time dapat dilakukan dalam suatu classroom. Interaksi langsung dengan real audio atau real video atau online meeting ataupun chat room. Dengan cara di atas, interaksi pendidik dan peserta didik di kelas dapat digantikan walau tidak secara utuh. Selanjutnya yang kedua adalah bidang kesehatan. Sistem berbasis kartu cerdas atau smart card dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit, karena kartu tersebut dapat menyimpan riwayat penyakit pasien. Selain itu, digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan, serta penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien juga merupakan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah bidang pemerintahan atau e-government. Dalam bidang pemerintahan atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti
government to citizen, government to business, dan government to government. Nah, ini untuk pembuatan EKTP tidak harus seperti dulu, yaitu harus berantrian sampai dari pagi sampai sore, tetapi cukup dengan mengisi online dan kemudian datang hanya dengan foto atau jari. Dan juga pelayanan online lainnya bisa melalui komputer. Nah, hal teknologi informasi untuk pemilu, di mana di Indonesia setiap 5 tahun sekali kita selalu mengadakan pemilu. Di sini kita bayangkan bagaimana banyaknya berjuta-juta orang, beribu-ribu juta orang di satu negara Indonesia bisa mengumpulkan suara dari masing-masing daerah, yaitu kalau semisal teknologi informasi untuk pemilu bisa terpusat di KPU. Oke, selanjutnya bidang keuangan dan perbankan atau e-banking. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan atau perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi online. Sebagai contoh, nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada. Masih ada layanan ATM, mesin ATM. Atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lainnya hanya dalam hitungan menit saja. Semua transaksi dapat dilakukan dengan mudah melakukan cek saldo, transfer ke rekening lain melalui komputer atau melalui smartphone. Oke, selanjutnya yaitu bidang perniagaan atau perdagangan. Electronic commercial atau perdagangan secara elektronik adalah perdagangan yang dilakukan dengan manfaat jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Hal ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Ada banyak bentuk perdagangan secara elektronik yang dilakukan sekarang, antara lain internet banking, pembelian dan penyediaan barang, toko online, dan sebagainya. Yang keenam adalah bidang transportasi. Tentu kalian semua tahu bahwa dalam bidang transportasi terdapat 3 jenis transportasi yang digunakan manusia saat ini, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Semua kegiatan bidang transportasi tersebut tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada kontrol navigasi pesawat. Sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Juga dengan bantuan internet bisa
untuk pemesanan tiket, baik pesawat, kapal, kereta, dan lain-lain. Juga lebih mudah kita dapat memesan melalui online tanpa harus mengantri untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari yang ketujuh atau yang terakhir adalah bidang sosial. Kalau berbicara soal sosial, maka tentunya kalian semua sudah paham. Sosial di sini adalah sosial yang berkaitan dengan bidang teknologi. Dalam hal ini, bidang sosial dalam dunia pendidikan yang akan kita bahas. Ada banyak manfaat yang dapat dipetik baik oleh lembaga pendidikan, siswa, guru, dan masyarakat pada umumnya. Tetapi kesemuanya itu ada banyak pula keuntungan maupun kerugian. Di antaranya keuntungan kemudahan dalam memperoleh informasi, mendukung transaksi dan operasi bisnis belajar secara online, mencari beasiswa untuk sekolah di dalam atau di luar negeri di antaranya. Tetapi untuk kerugiannya pun juga ada beberapa. Kemudahan orang menjiplak karya orang lain di antaranya, kemudian kejahatan penggunaan kartu kredit, perusakan sistem operasi komputer melalui virus, juga bisa aja keasikan ngobrol chatting sehingga lupa waktu, itu di antara kerugiannya ya. Nah, ini untuk media telekonferensi dari berbagai daerah bisa bisa disatukan dalam satu teknologi ya. Nah, ini untuk tugasnya. Sekian dari Ibu. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.